Ya, yang perlu diperhatikan dalam pemodelan pertumbuhan interaksi dua populasi untuk model mangsa pemangsa ini sama seperti waktu di kerjasama, dan kedua buah spesies atau kedua populasi maksud Ibu ya, itu hidup dalam habitat yang sama. Nah, dalam hal ini tentu saja keduanya itu berhubungan atau berkaitan dalam hubungan mangsa dan pemangsa. Nah, kita bahas dulu bagaimana kira-kira pembentukan model dari hubungan interaksi dua populasi mangsa dan pemangsa. Ya. Nah, di sini hubungan interaksi dari mangsa dan pemangsa, bagaimana pembentukan modelnya? Di sini diberikan dua buah spesies, yaitu spesies pemangsa yang kita sebut sebagai predator dan spesies mangsa yang kita sebut sebagai prey. Nah, keduanya itu hidup dalam habitat yang sama, dan habitatnya ini bersifat tertutup. Dalam artian berarti tidak ada yang keluar masuk seperti itu ya. Nah, kedua spesies ini saling berinteraksi selama hidup. Nah, hubungan interaksi antara keduanya itu adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama hubungan pemangsa atau kita sebut sebagai predator. Nah, dalam hal ini pemangsa memakan mangsa, tetapi mangsa memakan makanan lain. Nah, tanpa adanya mangsa, populasi menurun dan lama-kelamaan dia akan musnah. Nah, kemudian populasi atau spesies yang kedua yaitu spesies mangsa. Nah, dalam hal ini mangsa dimakan oleh pemangsa. Nah, mangsa memakan makanan lain yang ada di dalam habitat tempat hidupnya. Nah, tanpa adanya pemangsa, populasi tumbuh terus secara tak terbatas. Dalam hal ini berarti dianggap makanan atau sumber daya pendukungnya itu tumbuh secara tak terbatas ya. Atau dalam artian dia tersedia selalu, intinya seperti itu. Nah, ini dua asumsi yang kita gunakan. Nah, dari sifat atau hubungan dan keadaan populasi kedua spesies ini, kita dapat memperkirakan bagaimana kira-kira kedua spesies ini nantinya di waktu yang akan datang. Nah, kita akan melihat kira-kira bagaimana pemodelan dari kedua spesies ini. Yang jelas kita lihat di sini apabila populasi pemangsanya itu lebih sedikit dibandingkan dengan populasi mangsa, maka tentu saja populasi mangsanya itu akan berkembang lebih cepat. Nah, hal ini nantinya akan mengakibatkan sumber daya alam yang dimakan oleh mangsa tentu saja akan lebih cepat berkurang daripada kecepatan pertumbuhannya. Nah, sebaliknya apabila nanti populasi pemangsa yang jauh lebih besar dibandingkan dengan populasi mangsa, maka populasi mangsa itu akan semakin berkurang dibandingkan dengan pertumbuhannya. Nah, jika ini kondisi ini lama-kelamaan atau terus-menerus, maka tentu saja nanti populasi mangsa itu akan mengalami kepunahan. Nah, ini tentunya akan berakibat pada populasi pemangsanya. Kalau populasi mangsanya itu mengalami kepunahan, berarti populasi pemangsanya tentu akan berkurang juga. Dan nantinya dia akan lama-kelamaan juga akan meluruh. Dalam artian dia akan lama-kelamaan punah seperti itu. Nah, masalah inilah yang nantinya akan kita bahas. Dalam artian ini yang menjadi masalah dalam kajian ekologi, yaitu kajian ilmu yang membahas tentang hubungan antar dua spesies dalam ekosistem atau habitat yang sama. Nah, bagaimana kira-kira menjaga agar populasi tersebut itu tetap ada. Nah, sebagai contoh mangsa dan pemangsa itu contohnya adalah kelinci dan serigala. Serigala memakan kelinci dan kelinci itu memangsa makanan yang lain, misalnya adalah rumput. Nah, contoh lainnya misalnya adalah
ular dan tikus sawah. Nah, itu banyak sekali contoh untuk hubungan interaksi mangsa dan pemangsa. Contoh lainnya misalnya ikan dan plankton atau ikan dan ulat seperti itu ya. Nah, itu contoh dari interaksi mangsa dan pemangsa. Nah, kalau kita sudah membuat asumsi, selanjutnya kita akan mengira bagaimana atau menginterpretasi bagaimana kira-kira pemodelan matematis dari masalah mangsa dan pemangsa ini. Nah, kita bahas satu persatu. Nah, di sini kita tetapkan ada dua buah populasi ya. Yang populasi pertama di sini kita namakan sebagai XT, di mana X di T ini itu adalah populasi mangsa pada saat T. Dan Y di T di sini itu adalah populasi pemangsa pada saat T. Nah, kita akan memodelkan bagaimana interaksi antara mangsa dan pemangsa. Nah, kita lihat satu persatu dari sisi mangsa dan dari sisi pemangsa. Nah, kita lihat dulu dari sisi mangsa. Nah, dari sisi mangsa di sini kita akan melihat akan ada dua, yaitu yang pertama bagaimana populasi mangsa jika ada pemangsa dan bagaimana populasi atau laju populasi mangsa jika tanpa ada pemangsa. Nah, kita mulai dari yang tanpa ada pemangsa. Nah, asumsi yang pertama di sini adalah tanpa adanya pemangsa. Kalau kalian ingat tadi apa yang Ibu katakan, kalau dia tanpa adanya pemangsa berarti di sini populasinya itu tumbuh secara tak terbatas. Tumbuh secara tak terbatas. Makanya kenapa di sini dikatakan laju pertumbuhan populasinya yaitu dx per dt itu akan sebanding dengan populasi dari mangsa tersebut pada saat yang sama. Karena tadi tanpa adanya pemangsa, maka populasi itu akan tumbuh secara cepat, dalam artian dia tumbuh secara tak terbatas. Nah, karena di sini dikatakan dx per dt itu sebanding atau laju pertumbuhan dari mangsa itu sebanding dengan populasi mangsa, maka berarti akan ada suatu konstanta atau ketetapan dari pertumbuhan mangsa. Nah, kita katakan saja konstantanya itu sebagai A. Nah, dengan demikian kita dapat mengatakan bahwa laju pertumbuhan dari mangsa itu akan sama dengan A dikali dengan X. Nah, kalau kita ingat persamaan ini sudah kita temui waktu kita belajar PDB, di mana persamaan ini merupakan laju pertumbuhan eksponensial ya, kalau kita ingat. Karena ini kan masih bisa kita sederhanakan dx per ax gitu ya, itu sama dengan dt, atau di sini bisa kita buat adt juga bisa, baru masing-masing kita integralkan. Ini adalah bentuk terpisah, berarti di sini kita punya ln x sama dengan at, berarti nanti di sini kita akan mempunyai x-nya itu sama dengan e pangkat at ditambah c, atau di sini at tambah c, berarti di sini ce at gitu ya. Ini yang akan kita punya nanti di akhir. Nah, persamaan ini tadi yang Ibu katakan dia memberikan pertumbuhan eksponensial. Nah, kita sudah melihat asumsi yang pertama, yaitu tanpa adanya pemangsa. Nah, asumsi yang kedua, bagaimana jika adanya pemangsa? Nah, kalau adanya pemangsa, tentu saja di sini akan terjadi interaksi antara mangsa dengan pemangsa. Dalam hal mangsa akan dimakan oleh pemangsa. Nah, karena mangsa dimakan oleh pemangsa, tentu saja nanti berarti populasi mangsa itu akan berkurang. Nah, kalau populasi mangsa akan berkurang, berarti tentu saja laju pertumbuhannya, laju pertumbuhan, karena dia berkurang berarti laju peluruhannya,
laju peluruhan dari populasi mangsa itu akan sebanding dengan interaksi antara mangsa dengan pemangsa. Atau, nah di sini kita ambil ada konstanta interaksi antara mangsa dan pemangsa, berarti kita dapat mengatakan bahwa dx dt-nya itu akan sama dengan negatif bxy, di mana B-nya di sini itu adalah konstanta interaksi antara mangsa dan pemangsa. Oke. Nah, sampai sini ada yang pertama, asumsi tanpa adanya pemangsa, dan yang kedua yaitu asumsi dengan adanya pemangsa. Nah, asumsi dengan adanya pemangsa dengan tanpa adanya pemangsa ini nanti akan kita gabungkan sehingga memberikan laju pertumbuhan populasi mangsa. Nah, berarti kita mempunyai ada dua ya tadi, yaitu dx dt sebanding dengan X, di mana X adalah populasi mangsa, dan dx dt sebanding dengan XY, di mana XY di sini, oh Ibu kurang di sini ya, bukan XY ya, tetapi negatif XY ya. Ini negatif XY. Kenapa negatif XY? Ya karena tadi peluruhannya dia berkurang justru karena adanya interaksi. Nah, karena kita sudah menemukan ada dua, yaitu dx dt sebanding dengan X dan dx dt dengan sebanding dengan negatif XY, berarti dari kedua buah persamaan ini kita menemukan adanya persamaan, nah ini persamaan yang memberikan laju pertumbuhan mangsa, di mana laju pertumbuhan mangsanya itu adalah dx dt itu sama dengan ax dikurang bxy. Nah, di mana persamaan ini itu menyatakan berarti walaupun populasi mangsanya itu mengalami pertumbuhan di sini, tetapi laju pertumbuhannya ini itu dihambat oleh interaksi mangsa dengan pemangsanya. Itu artinya ya, berarti laju pertumbuhan mangsa di sini walaupun dia mengalami pertumbuhan dengan adanya populasi mangsa tadi, tetapi laju pertumbuhannya itu dihambat oleh adanya interaksi antara mangsa dengan pemangsa tadi. Jadi tanda negatif di situ mengatakan bahwa dia dihambat, di mana di sini dikatakan dx dt tadi adalah laju pertumbuhan mangsa, X di sini menyatakan populasi mangsa, dan XY menyatakan interaksi populasi mangsa dan pemangsa. Nah, bagaimana jika Y-nya sama dengan 0? Dalam artian tidak ada pemangsa. Nah, kalau tidak ada pemangsa, berarti otomatis di sini negatif BXY ini akan sama dengan 0. Kalau negatif BXY sama dengan 0, berarti DX DT-nya itu akan sama dengan AX. Nah, kalau kita ingat DX per DT sama dengan AX atau laju pertumbuhan mangsa sama dengan AX, itu adalah yang persamaan 26 yang tadi, yang tanpa adanya pemangsa. Yang artinya berarti di sini yang ini tadi ya. Yang artinya berarti di sini populasi dari mangsa itu tumbuh secara tak terbatas. Nah, sekian untuk yang dari sisi mangsa. Sampai sini Ibu lanjutkan atau ada yang ingin ditanyakan? Nah, ya. Nah, dari sisi pemangsa itu sama seperti tadi waktu kita membahas dari sisi mangsa. Nah, kita lihat tadi kalau dari sisi mangsa akan ada dua kasus ya. Kita lihat ada kalau misalnya ada pemangsa dan bagaimana jika tanpa adanya pemangsa. Nah, ini sama seperti yang tadi ditanyakan oleh Arif. Berarti untuk dari sisi pemangsa kita juga melihat ada dua. Bagaimana kalau ada mangsa dan bagaimana kalau tanpa adanya mangsa. Nah, kita lihat satu persatu. Kita lihat dari yang pertama, asumsi yang pertama yaitu tanpa adanya mangsa.
Nah, seperti yang Ibu katakan tadi, kalau tanpa adanya mangsa berarti populasi dari pemangsa tentu akan berkurang. Kenapa? Ya karena dalam habitat tersebut itu hanya ada mangsa dan pemangsa saja gitu. Nah, maka tentu saja eh, populasi dari pemangsanya itu akan meluruh. Dalam artian berarti di sini harusnya ya, Ibu mohon maaf ini ada yang keliru dikit. Nah, dalam hal ini berarti laju peluruhan dari populasi mangsa itu akan sebanding dengan populasi pemangsa. Nah, populasi pemangsanya di sini negatif Y ya artinya. Atau dalam bentuk matematisnya, jika kita katakan adanya konstanta peluruhan pemangsa yaitu C, maka laju peluruhan populasi pemangsa itu akan sama dengan negatif CY, di mana C-nya di sini adalah konstanta peluruhan pemangsa. Dan persamaan ini juga merupakan persamaan eksponensial. Ini mungkin nggak usah Ibu terangkan lagi karena kita sudah membahasnya tadi ya. Nah, ini jika tanpa adanya mangsa. Nah, bagaimana jika dia ada mangsa? Nah, kalau dia ada mangsa berarti akan ada interaksi antara pemangsa dengan mangsa. Dalam artian di sini berarti pemangsa itu akan dimakan oleh mangsa. Nah, karena adanya interaksi atau adanya interaksi itu berarti tentu saja menyebabkan pertumbuhan populasi dari pemangsa. Nah, karena dia menyebabkan pertumbuhan populasi berarti di sini interaksinya itu bernilai positif. Dalam hal ini laju pertumbuhan, kalau tadi laju peluruhan, ini laju pertumbuhan ya. Laju pertumbuhan populasi pemangsa itu akan sebanding dengan interaksi antara pemangsa dengan mangsa. Nah, kalau misalnya ada konstanta interaksi antara mangsa dan pemangsa yang kita simbolkan sebagai E, berarti dikatakan laju pertumbuhan dari populasi pemangsa itu akan sama dengan E dikali XY. Nah, gabungan antara kedua persamaan ini, yaitu tanpa adanya mangsa dengan adanya pemangsa, berarti kalau kita gabungkan itu akan sama dengan DY per DT itu sama dengan negatif C kali Y ditambah dengan E dikali XY. Yang artinya di sini adalah laju pertumbuhan dari populasi pemangsa itu didorong karena adanya interaksi mangsa pemangsa tetapi dihambat oleh keluruhan atau kelangkaan dari mangsa, di mana DYDT tadi adalah laju pertumbuhan pemangsa, Y di sini adalah populasi pemangsa, dan XY di sini adalah interaksi antara populasi mangsa dan pemangsa. Jadi kalau tadi dihambat, kalau di sini justru dia didorong. Oke. Ya. Nah, ini untuk yang dari sisi pemangsa. Sampai sini ada yang ingin berarti kurang. Nah, tadi kita di persamaan pertama kita sudah menemukan laju dari pertumbuhan populasi mangsa di persamaan ke-28 ya. Nah, kemudian di persamaan ke-31 kita juga sudah menemukan adanya laju pertumbuhan dari pemangsa. Nah, dari kedua laju pertumbuhan ini, karena mangsa dan pemangsanya itu hidup dalam habitat yang sama, berarti kedua persamaan tersebut bisa kita gabungkan, yang artinya akan kita temukan satu model matematis masalah pemangsa dan mangsa, di mana modelnya itu adalah
DXYT itu akan sama dengan AX dikurang BXY, dan sisi persamaan yang keduanya itu dikatakan DY per TT itu sama dengan negatif CY ditambah E dikali XY. Nah, jika ini dilakukan observasi, berarti kalau kita temukan pada observasi awalnya itu ada populasi mangsa dan pemangsa, berarti hasil observasi dari populasi awal itulah nanti yang akan kita namakan sebagai X0 dan Y0-nya. Nah, populasi awal inilah yang nantinya kita katakan sebagai syarat awalnya. Nah, dilihat dari bentuk sistem persamaan ini merupakan sistem persamaan diferensial nonlinear orde 1 ya masih. Kenapa dia dikatakan sistem persamaan diferensial nonlinear? Karena kita lihat di sini ada suku-suku nonlinear, yaitu negatif BXY dengan positif EXY. Ini adalah suku-suku nonlinearnya. Nah, maka berarti sistem persamaan 32 ini itu merupakan sistem persamaan diferensial nonlinear. Nah, berbeda dengan sistem persamaan waktu kita mencari waktu hubungan kerjasama. Kalau waktu hubungan kerjasama kemarin itu masih sistem persamaan diferensial linear, jadi masih bisa kita selesaikan secara analitis. Nah, kalau sistem persamaan di sini karena dia merupakan sistem persamaan diferensial nonlinear, tentu agak sulit jika kita selesaikan secara analitis. Nah, sistem persamaan diferensial 32 inilah yang nantinya akan kita sebut sebagai model matematis masalah pemangsa atau mangsa, atau kita sebut sebagai model predator-prey. Nah, sistem persamaan 32 inilah juga yang kita sebut sebagai persamaan Lotka-Volterra. Ya. Nah, untuk modelnya kita sudah menemukan, berarti selanjutnya kita bisa mencari bagaimana kira-kira penyelesaian masalah dari model Lotka-Volterra ini. Sebelum Ibu lanjutkan, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Jika tadi kita sudah menemukan model dari masalah pemangsa dan mangsa atau model predator prey, nah maka kita selanjutnya akan menyelesaikan masalah model tersebut. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi, penyelesaian dari persamaan yang tadi ini, yaitu persamaan 32 ya tadi ya, ini belum bisa kita selesaikan secara analitis. Belum bisa ya, tetapi cukup sulit jika kita lakukan secara analitis. Ya karena tadi Ibu katakan kalau dia bentuknya adalah nonlinear. Nah, penyelesaian dari sistem ini tentu saja itu adalah XT dan YT. Tentu ya, di mana XT di sini adalah fungsi terhadap T dan YT juga adalah fungsi terhadap T juga. Nah, kalau untuk menyelesaikan ini sebenarnya ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan metode numerik. Nah, tetapi kita belum sampai kemarin ya, metode numerik kita belum sampai ke dalam persamaan diferensial. Kita belum sampai ke metode Euler atau metode Runge-Kutta. Nah, mungkin nanti bisa kita bahas lebih dalam di metode numerik untuk yang metode Euler dan metode Runge-Kutta. Nah, kita lanjutkan dulu yang untuk hubungan ininya, model matematis penyelesaian masalahnya. Nah, kita lihat dulu hubungan perilaku pertumbuhan dari kedua buah spesies, yaitu populasi mangsa dan pemangsa. Nah, untuk melihat perilaku pertumbuhannya tentu kita mencari titik kritisnya dulu atau titik kesetimbangannya dulu, dalam artian kita mencari nilai titik yang tidak dipengaruhi oleh waktu. Dalam artian di sini fungsi
ininya itu sama dengan 0, atau kita katakan dx per dt itu sama dengan 0, dy per dt-nya itu sama dengan 0. Ini kita namakan sebagai titik kritis. Nah, kita akan mencari titik kritis dari sistem persamaan 32 tadi. Sebentar, ini ada Ibu. Oh, belum Ibu tulis ya. Berarti ini Ibu tulis manual ya. Oke. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi, titik kritis itu diperoleh melalui sistem persamaan dx per dt sama dengan 0, dy per dt sama dengan 0. Nah, tadi sistem persamaan yang kita punya itu adalah dx per dt sama dengan ax min bxy, dan dy per dt tadi sama dengan cy min, benar? Oh, salah. Negatif cy plus exy. Nah, kita akan mencari titik kritisnya. Berarti titik kritis dari persamaan 32 kita cari. Yang pertama di sini dx dt sama dengan 0, berarti dari sini kita peroleh ax min bxy itu sama dengan 0. Nah, kita lihat di sini ax min bxy ini kan sama-sama memuat x, berarti masih bisa kita faktorkan. Kita faktorkan di sini yaitu x dikali a dikurang by sama dengan 0. Nah, dari sini kita lihat berarti akan ada dua kemungkinan. Karena di sini sama dengan 0 ya, antara x-nya yang sama dengan 0 atau a min by yang sama dengan 0. Nah, jika x-nya yang sama dengan 0 berarti dia sama dengan 0. Nah, jika a min by-nya yang sama dengan 0 berarti di sini kita peroleh y-nya itu akan sama dengan a per b. Benar? Benar, Bu. Oke. Nah, sekarang dari yang kedua ya. Dari kedua kita peroleh di sini dy per dt sama dengan 0. Nah, dari dy per dt sama dengan 0 di sini kita peroleh negatif cy ditambah exy itu sama dengan 0. Berarti di sini kita lihat sama-sama memuat y, berarti y-nya bisa kita faktorkan, berarti di sini menjadi y dikali negatif c ditambah x sama dengan 0. Berarti dari sini kita peroleh y-nya sama dengan 0 atau negatif c plus x-nya yang sama dengan 0. Nah, dari sini kita peroleh berarti x-nya itu sama dengan C per E. C per E, Ya, nah dengan demikian berarti kita memperoleh ada dua titik keseimbangannya. Oke, dengan demikian Ibu lanjutkan dulu. Dengan demikian dengan demikian terdapat dua titik kritis. Yaitu 0,0 dan C per D, kok C per D? Tadi C per E
per E gamma A per B. Nah, kita sudah memperoleh titik kritisnya. Nah, kemudian kita ingin melihat bagaimana perilaku dari titik kritis ini. Bagaimana perilaku dari atau kestabilannya ya, bagaimana kestabilan dari titik kritis ini. Nah, seharusnya memang ini materi untuk ini sudah kalian terima di sistem dinamika ya. Hanya saja kemarin kan tidak ada yang mengambil ya kalau tidak salah sistem dinamika. Berarti di sini akan Ibu lampirkan untuk beberapa sifat dari kestabilan titik. Sebentar. Nah, ini beberapa sifat kestabilan titik. Nah, berarti kita harus mencari nilai eigennya dulu. Nah, bagaimana cara kita untuk mencari nilai eigennya dulu? Berarti kita harus mencari matriks Jacobian dari sistem persamaan yang sebelumnya. Nah, kalau kita sudah mencari sistem persamaan yang sebelumnya itu, baru nanti kita akan mencari nilai eigennya. Nah, nanti dari nilai eigennya baru kita mencari dia termasuk jenis sifat kestabilan yang mana. Oke, ini Ibu hapus dulu, sorry. Oke. Nah, untuk matriks Jacobian itu kan sebenarnya rumusnya itu adalah J itu sama dengan, karena di sini terdiri dari dua buah persamaan ya sistemnya ya, yaitu dx per dt dan dy per dt. Berarti nanti matriks Jacobiannya itu juga terdiri dari dua baris dan dua kolom, yaitu df per dx, df per dy. Bu, kenapa tiba-tiba ada df dan ada nanti di sini dg per dx dan di sini ada dg per dy? Dari mana fungsi f dengan g-nya? Nah, fungsi f dengan g ini dari sini. Sebentar ya. Ini PPT-nya agak sedikit bermasalah. Nah, oke. Nah, fungsi f dengan g itu kita diperoleh dari sini. Jadi sistem persamaan 32 ini kita nyatakan sebagai ds per dt sama dengan fungsi dalam x dan y, dan dy per dt itu sama dengan fungsi dalam x dan y, tetapi di sini g ya. Nah, kita cari dulu di sini matriks Jacobian dari sistem persamaan 32 ini, di mana matriks Jacobiannya tadi yaitu df per dx untuk entry pada baris pertama kolom pertama, untuk entry pada baris pertama kolom kedua itu adalah df per dy, untuk entry pada baris kedua kolom pertama itu adalah dg per dx, dan entry pada baris kedua kolom kedua itu adalah dg per dg per dy. Nah, kita cari di sini. Fungsi f-nya tadi adalah ax min bxy, dan fungsi g-nya tadi adalah negatif cy ditambah exy. Nih, kita cari d turunan dari ax min bxy terhadap x pada entry pertamanya. Berarti kalau kita turunkan di sini kita peroleh menjadi A dikurangi B karena kita turunkan terhadap X ya. Nah, fungsi F-nya tadi kan adalah AX min BX ya. Kita turunkan untuk yang entry pada baris pertama kolom keduanya adalah diturunkan terhadap Y. Berarti kalau kita turunkan terhadap Y, di sini kita peroleh adalah negatif BX. Nah, selanjutnya tadi kita ingat fungsi G-nya adalah negatif CX ditambah EXY,
Nah, DG-nya kita turunkan terhadap X. Nah, ini kita turunkan terhadap X. Berarti kita peroleh di sini adalah negatif C ditambah E. Bentar, Ibu melakukan kesalahan. Bu, itu yang minus CX-nya itu bukannya CY ya, Bu ya? Iya. Iya, sepertinya Ibu salah ngetik ya, ini ya, CY ya. Ini harusnya CY ya. Ya, betul-betul. Ya, makasih ya. Nah, berarti di sini harusnya menjadi bukan negatif C ya. Karena diturunkan terhadap X, berarti di sini kita peroleh EY ya. Yang ini negatif CY ditambah XY kita turunkan terhadap X. Berarti di sini kita peroleh negatif C ditambah E, ini diturunkan terhadap X lagi, diturunkan terhadap Y. Ini gimana ketiknya? Diturunkan terhadap Y, berarti di sini negatif C ditambah EX. Ya, kita sudah memperoleh matriks Jacobiannya. Oke. Nah, sampai sini kita tinggal memasukkan tadi kita punya ada dua buah titik kritis, yaitu 0,0 dan titik C per E, A per B tadi kita punya. Nah, kita selidiki satu persatu. Oke, sebelum kita masuk ke kita selidiki satu persatu, ada yang ingin ditanyakan dulu? Titik kritis yang pertama tadi kita peroleh adalah 0,0 ya. Ya, yang ini 0,0. Kita masukkan titik kritis yang pertama. Berarti di sini kita masukkan untuk titik kritis yang pertama tadi adalah 0,0. Berarti X-nya 0, Y-nya 0. Berarti di sini C1-nya itu adalah A dikurang B kali 0 itu adalah 0. Berarti A dikurangi 0 adalah A. Baru di sini negatif B kali 0 itu adalah 0. Baru di sini E kali 0 itu adalah 0. Baru di sini negatif C ditambah E kali 0 itu adalah 0. Berarti untuk titik kritis yang pertama itu adalah 0, 0,0. Matriks Jacobiannya adalah A 0, 0, negatif C. Nah, kita akan mencari nilai eigennya dulu. Kita cari nilai eigennya dulu. Berarti kita cari determinan dari lambda I dikurang Y, sama aja ya, Y dikurang lambda I. Berarti kita masukkan di sini lambda dikali 1001 dikurangi Y-nya adalah A 0, min C sama dengan 0. Sampai sini kita punya lambda kali 1 lambda, lambda dikurangi A lambda min A, lambda kali 0, 0, 0 kurang 0, 0, lambda kali 0, 0, 0 kurang 0, 0, lambda kali 1 lambda, lambda dikurang negatif C adalah lambda positif C sama dengan 0. Determinannya berarti adalah lambda min A dikali dengan lambda plus C sama dengan 0. Berarti di sini lambda min A sama dengan 0 atau lambda plus C sama dengan 0. Dari sini kita peroleh lambdanya sama dengan A atau lambdanya sama dengan negatif C. Nah, di sini kita punya nilai eigennya ini ada dua, yaitu nilainya real, karena tadi kita ingat A dengan C di sini ini adalah suatu konstanta ketetapan.
Nah, kita lihat di sini A dengan C ini adalah dua buah bilangan real dan dia berbeda tanda. Nah, kalau dia dua buah bilangan real dan berbeda tanda, kita lihat di tabelnya tadi, dua buah bilangan real dan berbeda tanda. Kalau ini kan bukan ya. Berarti kalau real dan berbeda tanda yang ini ya. Kalau ini kan sama tanda. Ini juga sama tanda. Kedua-duanya negatif, yang ini kedua-duanya positif. Oke. Yang ini sama. Nah, karena tadi A dan C itu berbeda dan bilangan real berbeda dan berbeda tanda, berarti dia masuk sama dan ini. Berarti dia masuk ke dalam titik kritis. Jenis titik kritisnya itu adalah titik saddle atau titik pelana. Nah, dan sifat kestabilannya itu adalah bersifat tidak stabil. Oke, tinggal kalian simpulkan di sini. Dengan demikian, titik 0,0 jenis titiknya adalah titik pelana atau saddle dan dia bersifat tidak stabil. Oke. Nah, ini untuk titik kritis yang pertama. Nah, coba kalian cari untuk titik kritis yang kedua, kira-kira dia sifatnya apa ya? Ini. Coba dicari. Bu. Nanti Ibu tunjuk.